Hai, namaku Maria dan aku berumur 20 tahun. Apa semuanya berjalan dalam percobaan pertama di hidupmu? Apakah itu pernah terjadi bahwa kamu harus mencoba lagi dan lagi? Mungkin pergi ke kampus impian atau audisi untuk tim sepak bola? Apa itu familiar? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku hampir menyerah akan mimpiku. Dan bagaimana aku berganti kelamin 3 kali sebelum mendapatkannya. Sejak aku kecil, namaku adalah Mark. Tapi aku selalu ingin mengganti itu. Aku sadar akan diriku cukup awal. Ya, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar berpikir seperti perempuan, tapi merasa seperti perempuan. Kamu tahu. Aku pikir ini lebih mudah untuk menjelaskannya padamu daripada ke orang tuaku. Aku memiliki keluarga yang konservatif, dan ayahku selalu marah padaku karena kurang jantan. Dia menuntut supaya guru TK melarangku untuk main dengan anak perempuan. Dia menghancurkan semua bonekaku ketika menemukannya, dan aku sangat terluka. Aku harus menghabiskan 3 jam sehari bermain mobil di ruang yang sama dengannya. Game tembak-tembakan di konsol, atau hal lainnya yang maskulin. Aku tidak menginginkannya tahu, tapi jika aku gagal di sesuatu, dia akan mulai berteriak, dan tidak hanya kepadaku, tapi juga pada ibuku. Aku sangat takut karenanya. Itu tidak lebih baik di sekolah, tapi aku belajar berpura-pura di rumah, jadi aku harus bertingkah sama di sekolah. Aku tidak mempunyai teman, tapi itu untuk yang terbaik. Teman apa yang bisa menerima kepura-puraanku? Pernahkah kamu menyerahkan peristiwa terpenting di hidupmu? Lulus dari sekolah, dari universitas, sebuah liburan, pindah ke apartemen baru, atau sesuatu seperti itu? Aku memutuskan untuk mengganti kelaminku setelah sekolah ketika aku tidak membutuhkan izin kedua orang tuaku. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu sebelum waktunya tiba. Karena ayahku akan mengunciku di rumah dan tidak akan membiarkanku melihat dokter. Tapi aku berhasil. Aku diberikan terapi hormon, dan aku senang untuk pergi ke toko untuk membeli gaun pertamaku dalam hidupku. Aku beruntung penjualnya tidak terkejut akan keinginanku, dan bahkan membantuku memilih gaun yang terlihat pas denganku, setelah aku mengganti penampilanku. Keluarga tentunya tidak senang. Ayahku menyumpahiku, dan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi lalu dia melampiaskannya pada ibuku, dan aku takut karenanya. Hormonku terserap lambat karena stres berkepanjangan, dan juga karena organ internalku tidak berfungsi baik. Dan karena ini, transformasiku menjadi gadis sangat lambat. Orang-orang melihatku di jalan seolah aku ini orang aneh. Aku berharap tidak akan ada yang peduli, dan tidak seharusnya mereka peduli. Kita hidup di abad ke-21. Tapi aku rasa aku salah. Semua harapanku adalah bahwa setelah sekolah, aku akan menjadi diriku sendiri, dan hidupku akan berubah. Tapi itu tidak terjadi. Seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih buruk. Aku sangat buruk sampai aku mulai bertanya apa pilihanku tepat. Mungkin perubahan kelamin hanya membuat hidupku lebih buruk. Mungkin itu belum terlambat. Satu peristiwa adalah kesempatan terakhirku. Aku terlambat ke sekolah dan beberapa pria mencegatku di perjalanan pulang. Mereka menghajarku, mengangkat rokku dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin aku ingat. Kamu bisa bilang aku beruntung. Itu bisa lebih buruk lagi. Ibuku sangat takut. Ayahku berkata aku mendapatkan apa yang aku cari. Aku tidak berani untuk pergi ke polisi. Aku patah hati. Aku berhenti menggunakan hormon dan tidak pernah berganti nama. Aku berhenti melewati toko itu, dan secara umum aku berusaha untuk tidak sering meninggalkan rumah. Aku tidak masuk kuliah hampir 1 semester, dan akhirnya aku mendapat surat yang menyatakan bahwa beasiswaku sudah ditarik. Itu berarti selamat tinggal pelajaran. Bahkan itu tidak bisa membuatku sedih. Dari setiap sisi aku mendengar, Mark, anak laki-laki. Hey, brother. Itu adalah sebuah tekanan, tapi aku berhenti menanggapinya. Lebih mudah seperti ini. Jika hidup begitu menyebalkan, kenapa mencoba? Ayahku mulai berbicara denganku lagi dan aku tidak lagi diperhatikan di jalan. Mungkin menjadi Mark tidaklah buruk. Ini berlangsung lebih dari setahun. Mungkin akan lebih lama lagi. Mungkin aku akan mati sebagai Mark.
Aku mendapat sebuah pekerjaan, tapi ayahku juga tidak senang dengan itu. Petugas kebersihan terlalu feminim untuknya. Aku lebih baik jadi pemuat. Aku mendengar itu setiap hari, dan suatu hari aku tidak bisa menahannya dan pergi. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi teman baruku menolongku. Apakah ada orang di hidupmu yang tergolong sebagai sebelum dan sesudah? Krista terbentuk seperti itu untukku. Dia sangat baik, dia tidak tahu aku berusaha untuk mengganti jenis kelaminku. Krista duduk denganku di kereta ketika aku berusaha untuk menjadi laki-laki lagi dan bertanya mengapa aku begitu sedih. Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya, karena dia juga tidak berusaha menciumku. Dia hanya menggenggam tanganku dan pergi denganku ke bioskop, kebun binatang, dan ke tempat permainan. Tapi keinginanku semakin tak tertahankan. Dan suatu hari ketika aku di rumah, aku mengambil dress dan mengenakannya. Aku masih terlihat cantik dengannya dan memakai lipstick, mengambil maskara. Mark, pacarku pulang ke rumah dan aku tidak mendengarnya. Aku berdiri di rumahnya mengenakan dress dan memakai makeup di wajahku. Bagaimana lagi aku bisa menunjukkan diriku? Aku bahkan tidak ingat melontarkan alasan. Aku sangat takut. Yang dapat kupikirkan hanya jika Krista meninggalkanku sekarang, aku akan mati. Dan aku akan menyelesaikan masalahku dengan menarik. Aku mencampakkannya tanpa menjelaskan apapun. Aku pergi dari rumahnya. Aku harus tinggal di hostel. Aku tidak mau pulang ke rumah. Itu cukup untukku. Aku berganti beberapa pekerjaan kecil, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik di kantor. Saat Natal, para bos mengatur sebuah pesta perusahaan. Aku tidak ingin berbicara dengan orang lain. Aku tidak minum alkohol dan aku tidak suka orang yang mabuk. Jadi aku pergi ke ruangan dengan barang-barangku, berharap untuk menunggu di sana sementara, dan lalu pulang. Hai Mark, satu kolega yang dengannya aku tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba memojokkanku dan menanyakan hal terburuk dalam hidupku. Apa itu benar kamu mengenakan rok di kampus? Aku berusaha untuk pergi, tapi Jesus menangkapku. Sebuah perkelahian terjadi. Jesus berkata padaku untuk tidak melawan, dan itu untuk kebaikanku. Dia akan mengajarkanku untuk tidak menjadi seorang banci. Untungnya, kita didengar dan dipisahkan, tapi terlambat. Tonjokan ke kepala sangatlah kuat. Aku hilang kesadaran dan ketika aku terbangun, mereka memindahkanku dari unit perawatan intensif ke ruangan normal. Dan dia datang padaku. Krista! Aku tidak berharap untuk melihatnya. Krista mengakui bahwa dia tidak ingin melihatku setelah aku kabur dengan rasa malu. Tapi dia tidak marah sama sekali. Dia bahkan berkata bahwa dia siap untuk berkencan lagi. Tidak peduli aku mengenakan rok atau celana. Aku tidak setuju karena aku masih takut, tapi aku senang bahwa Krista ada di sana untukku dan tidak meninggalkanku. Ketika aku sembuh, kita pindah ke kota lain. Di hari pertama, Krista berkata dia punya kejutan untukku sebagai perayaan atas kepindahan kami. Dan dia memberikanku sebuah dress ukuranku dan sepasang sepatu yang cocok dengannya. Aku menangis ketika melihat diriku di cermin. Aku menangis di mobil ketika Krista mengajakku ke klub malam. Dan aku menangis ketika ternyata itu adalah malam drag queen. Dan Krista mendorongku untuk berbicara dengan kontestannya. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku rasa aku senang. Aku lalu bertemu lebih dari satu pria malam itu. Aku menceritakan pada mereka kisahku, dan mereka menceritakan kisah mereka. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun aku merasa dimengerti. Itu bagaimana kita hidup. Aku adalah tamu reguler di klub itu sekarang. Dan di sebuah hotline pertolongan psikologis. Aku masih memiliki banyak hal untuk diketahui sebelum aku memutuskan untuk melangkah. Aku mengenakan dress lagi dan menunggu hormonku bekerja. Dan aku sekarang memiliki SIM dengan nama baruku. Salah satu temanku dari klub menolongku mendapatkan pekerjaan di mana tidak ada orang yang bertanya-tanya. Orang-orang masih melihatku sebelah mata di jalan. Dan aku melihat ancaman beberapa kali, tapi aku selalu waspada sekarang. Aku tidak yakin bahwa semua yang kulakukan benar. Tapi Kristaku yang manis dan cantik mendukungku dan menolongku menjadi diriku sendiri. Kita masih menjadi pasangan, tapi aku tidak harus berpura-pura lagi. Aku lebih maskulin dari dirinya, dan aku senang. Dan kamu? Apa kamu berhasil meraih kebahagiaan? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.
Kuharapkan yang terbaik.